pengurus ranting Nahdlatul Ulama Kelurahan Kalibata. Saya bersyukur, bangga dan terharu, bukan saja karena saya memang dibesarkan oleh kultur NU, tetapi saya pun dididik oleh orang yang berpuluh tahun memimpin Nahdlatul Ulama sebagai organisasi keagamaan terbesar dan tertua di Indonesia. Nahdlatul Ulama punya sejarah panjang. Nahdlatul Ulama punya sejarah panjang sejak berjuang merebut kemerdekaan, mengisi kemerdekaan, sampai kepada menjaga dan memelihara kemerdekaan. Nahdlatul Ulama pernah selalu jadi rujukan. Apapun yang negara mau bikin, NU diajak ngomong. Apapun yang negara mau kerjain, NU diajak bicara. Dulu negara mau bikin kabinet menteri, NU diajak ngomong. Negara mau bikin kebijakan ini itu, NU diajak ngomong. NU jadi rujukan. Dulu dan NU-nya siap waktu itu. Dulu NU-nya siap. Mau bicara soal kebudayaan, NU punya les bumi. Bicara soal buruh, NU punya sarbu musi. Bicara pendidikan, NU punya ma'arif. Bicara politik, NU gudangnya. NU punya subhan, NU punya syekhu, NU punya. NU-nya siap. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, dulu orang ramai-ramai ngidupin NU. Pengurus-pengurusnya membesarkan NU. Maka NU lalu jadi besar. NU lalu jadi rujukan. NU lalu diajak bicara untuk semua masalah. Nah, kita punya tanggung jawab moral mengembalikan NU seperti itu. Paling kurang per hari ini banyak PR yang mesti kita kerjain. Pertama, saya inventarisir. Ini sekarang nih zaman infotainment, zaman entertain. Orang pada pinter bikin bungkusan. Ya, kiai sama dukun tipis bedanya. kerjaan NU nih, misalnya mana yang dukun, mana yang kiai. Ini sekarang bu, banyak minyak babi cap onta. Ini saya kemukakan istilah guru saya di Pak Idam nih. Sekarang banyak minyak babi cap onta. Kita terpedaya, kita terpesona, kita terpukau lantaran mereknya cap onta, padahal isinya minyak. Hati-hati, minyak babi cap onta. Kalau minyak onta cap babi halal. Ini minyak babi cap onta. Saya kasih contoh, mereknya Negara Islam Indonesia. Bagus nggak mereknya? Bagus, cap onta. Merek cap onta. Buat NU ada yang sudah final. Buat NU ada yang nggak bisa diganggu gugat. NKRI final, Pancasila final, Undang-Undang Dasar 45 final. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati,
Sementara itu kata saya nih, tempo hari di Tibuan, ibu-ibu masih ingat kali, penyakit kronis bangsa kita yang akut sekarang ini 3: kudis, kurap, kutil. Kudis, kurap, kutil. Sumber penyakitnya satu, kuman. Kudis, kurap, kutil. Sumbernya kuman. Kudis, kurang disiplin. Kita ini kok tiba-tiba jadi bangsa yang rendah disiplinnya. Rendah. Padahal Indonesia kita ini merdekakan dengan keringat, air mata, darah, dan nyawa. Iya. Malaysia merdeka, rada dikasih Inggris, nggak tapi keringetan dia. Singapura merdeka, mutlak dikasih Inggris. Indonesia merdeka, keringat, air mata, darah, dan nyawa. Bangsa yang merdeka seperti ini mestinya akan disiplinnya tinggi, tahan banting, tidak cengeng. Kenapa? Merdekanya dengan keringat, air mata, darah, dan nyawa. Mestinya punya disiplin tinggi. Nyatanya disiplin kita rendah di semua bidang per hari ini. Coba analisa ekonomi tahun 2011 sekarang ya, akhir, Indonesia akan jadi pengimpor beras terbesar nomor 4 di dunia. Kita beli beras dari luar buat kebutuhan kita di dalam, nomor 4 terbesar. Kok bisa? Bisa. Kan kita banyak punya sawah dulu. Sekarang kita terserang penyakit kudis, kurang disiplin. Sawah yang subur ditanemin gedong, sawahnya pindah ke lahan gambut di Kalimantan Tengah. Di Jawa sawah habis, di Kalimantan sawah gagal. Beli beras ke Vietnam, negeri sekepel. Kudis, kurang disiplin. Satu contoh, korupsi rada susah diselesaikan. Kenapa? Pejabat kita dua penyakitnya. Pertama penyakitnya tuh disiplinnya takut atasan, kagak takut sama Tuhan. Yang kedua nih, yang brengsek nih, banyak kasus hukum diselesaikan secara politik. Lah urusannya jadi nguap kayak lagu Bengawan Solo. Tahu lagu Bengawan Solo? Air mengalir sampai jauh, akhirnya ke laut. Kalau udah ke laut udah ada kanyut, siapa yang mengurusin? Ya, banyak kasus-kasus besar yang akhirnya ke laut. Gara-gara aspek hukum diselesaikan secara politik, timbul kudis, nggak lagi disiplin, ke laut akhirnya. Senturi, laut. Gayus bakalan ini Gayus nih, laut. Kudis. Disiplin atasan tapi nggak takut atasan, tapi nggak takut Tuhan. Itu yang saya bilang, kayak anak muda naik motor ngebut, nguang, lampu merah nyerobot terus, disetop sama polisi. Prit, iya Pak. Minggir, siapa? SIM punya Pak. STNK punya Pak. Tahu lampu merah? Tahu Pak. Kenapa jalan terus? Saya kagak tahu, ada Bapak. Disiplinnya kalau ditongkrongin doang. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, lagi sekarang ngadepin era perdagangan bebas. Habis kita kebanjiran pabrik-pabrik produksi Cina. Kita nggak protek pemerintah kita terhadap produk sendiri. Sampai jangankan yang mahal-mahal,
ibu bapak, kalau tiap tahun 200.000 orang kita Indonesia pergi haji ke Mekah, reksa kain ihramnya tuh, ada tulisan di ujungnya tuh, made in China. Tibang kain ihram mesti made in China. Kain ihram. Mana produk-produk kita itu? Balik kepada soal disiplin. Apalagi kita orang NU ini, semua konsep agama kita ini muaranya kan, pongkolnya kan disiplin. Disiplin. Syahadat itu kan disiplin akidah. Punya keyakinan, disiplin. Sholat, disiplin waktu. Kecuali kalau ada hajat kayak sekarang nih. Ntar dulu gue belum rapi ngomong. Satu saat Imam Malik lagi ngajar. Imam Malik lagi ngajar dibaca kitab. Kedengaran azan kayak tadi itu. Imam Malik berhenti. Ngajinya berhenti. Selesai azan, dia terusin pengajian. Muridnya tanya, Syekh, iya, bukankah amal yang terbaik sholat di awal waktu? Iya. Kenapa kita ngaji terus bukan sholat dulu? Kata Imam Malik, yang kita kerjain ini pun nggak kalah afdolnya dengan sholat di awal waktu. Ngaji kita terusin dulu, sholatnya agak takhir. So kalau sholat dulu berubah nih sok nih. Orang sebagian pada pulang, kacau urusan. Kata Imam Malik, gua malah dibikin pagar aja nih, yang sampai disalahin orang gitu. Disiplin. Puasa Ramadan itu kan sebenarnya intinya tuh disiplin makan minum puasa Ramadan. Yang halal aja kalau belum waktunya ya jangan. Itu kan disiplin tuh Ramadan. Tempe halal, tapi kan habis maghrib. Tahu halal, habis maghrib. Biar halal kalau belum waktunya jangan. Itu yang disiplin. Ramadan itu. Air kelapa halal, habis maghrib. Bini sendiri halal, habis tarawih, habis maghrib nafsu amat sih. Tudis. Yang kedua, penyakit kita itu kurang rapi. Kita ini bangsa yang lemah manajemennya, amburadul birokrasinya. Niatan kita mau reformasi birokrasi, malah birokrasi makin bengkak sekarang. Hobi kita bikin tim sekarang. Ada masalah masuk, bukan diselesain, bikin tim. Muncul masalah, bikin tim. Muncul masalah, bikin tim. Kebanyakan tim sekarang. Mules perut kita ngeliatnya. Kita ini bangsa yang lemah manajemennya. Kita bisa bangun masjid, menata masjid, kalah sama gereja. Bener, gereja tetangga saya itu melawai Blok M. Manajemennya saya lihat, hari Rabu kebaktian remaja, Sabtu kebaktian kaum ibu, Minggu pelayanan umum, Senin ada lagi, Selasa, tiap hari ada kegiatan. Sementara masjid kita Jumat jam 10 buka, Jumat jam 2 tutup, buka lagi Jumat depan. Laba-laba yang pada berjamaah. Saya pernah ngobrol sama salah seorang suriah kita. Dulu saya bilang, konsep lama itu kan Quran mengajarkan bagaimana kita masyarakat memakmurkan masjid. Bisa nggak sedikit polanya diubah? Bagaimana masjid bisa ikut memakmurkan masyarakat? Dengan kegiatan ekonomi, nggak usah ekonomi gede-gedean lah, ekonomi yang applied, yang terpakai. Kalau masyarakat sekitarnya sudah makmur, praktis dia bakal makmurin masjid. Lalu bagaimana masjid mau makmur dia masih susah makan? Ada konsep terpadu antara memakmurkan masjid. Kita bisa bangun rumah sakit Islam, bersaing, kalah sama Omni, kalah sama rumah sakit Kristen. Berapa banyak rumah sakit Islam akhirnya jadi rumah Islam sakit. Bener.
Berapa banyak madrasah-madrasah kita nasibnya la yamutu wa la yahya, tidak bermutu karena kurang biaya. Terjemahan enak-enakan aja dah. Lemah manajemen. Yang ketiga, penyakit kita kutil. Ini yang lagi rame nih, kurang teliti, cepat heran, gampang kagum. Indonesia ini kan pasar bagus nih. Saya heran di Indonesia ini apa aja laku. Coba lihat ya, asal ada nabi baru ada aja yang ikut, itu saya heran banget. Asal ada aliran aneh ada aja yang masuk. Ini pasar bagus nih, apa aja laku. Coba lihat, sama nabi palsu udah berapa kali kita dikibulin. Mulai dari Ahmad Musaddiq, masih ingat nggak? Al-Qiyadah, Masya Allah, pelatih badminton jadi nabi. Dapat wahyu di Bogor. Kan biasanya di Bogor orang dapat alas, dapat wahyu yang bukan aja. Tapi ada aja yang ikut itu. Cakep-cakep, jaket kulit, pakai dasi, dilantik, dibaiat. Ditangkap 4 tahun dihukum. Habis gitu Rancai Kek Bandung, namanya Sayuti, Kang Cukur, aku dapat wahyu jadi nabi lagi, 2 tahun dihukum. Habis gitu Ustadz Roy Malang, Jawa Timur, bukan Ustadz sebenarnya dia, petinju masuk Islam, ngutak-ngutik Quran kagak pakai guru. Dia bilang sembahyang boleh pakai bahasa masing-masing, yang penting Tuhan ngerti. Rame masjid. Tangkap 2 tahun di penjara. Habis gitu yang sebulan lalu bebas tuh, Lia Edan. Lia Edan ngaku Jibril, ditangkap sama Nabi. Ditangkap ngaku Jibril, ditangkap sama polisi. Ya gua pengen ngetes doang, lu dengerin gak? Gitu ngomong mulu sih lu. Lia Edan ngaku Jibril, ditangkap sama polisi, dihukum 2 tahun. Ya polisi kita emang hebat, bukan cuma teroris, Jibril ditangkap. Dimana ada polisi berani nangkap Jibril? Paling belakang menurut catatan bakor pakemnya Kementerian Agama, itu antara Cirebon Losari, batas Jawa Tengah Jawa Barat, muncul agama baru namanya agama Jasun, agama Jawa Sunda, Jasun. Yang jadi nabi Tugimin. Tugimin jadi nabi. Saya bilang ini mah jangan jadi nabi, ini jadi kiai juga orang tapi angker namanya ini. Al-Mukarram Bapak Kiai Tugimin. Enteng banget. Yang susah selawatnya dari dah. Kalau kita kan enak, ya Habibi ya Muhammad, asyik. Coba ganti sama yang barusan, agak enak. Ya Habibi ya Tugimin, kagak enak-enaknya udah. Nah ini masyarakat kita emang lagi kutil, Pak. Kurang teliti, cepet heran, gampang kagum. Orang pandai bikin entertain, pada pinter bikin bungkusan. Tadi saya bilang kiai sama dukun tipis bedanya. Pemburu hantu pada pakai sorban. Ntar kiai gue suruh pakai helm, biarin. Atribut aja udah kacau. Atribut aja udah kacau sekarang. Orang pada jago entertain, pada pinter bikin bungkusan. Maka terjadi pembiasan nilai-nilai dakwah. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, dalam konteks situasi itulah maka Nahdlatul Ulama harus ditampil jadi filter buat umat. Jadi filter. NU memang tidak pada posisi membubarkan Ahmadiyah, tapi NU sangat bisa mendorong pemerintah untuk membubarkan Ahmadiyah. Jelas itu? Jelas? Soal bubarkan Ahmadiyah memang bukan porsinya NU, tapi NU sangat penting mendorong pemerintah membubarkan Ahmadiyah.
kita berkeyakinan itu bukan soal kebebasan, itu penodaan terhadap agama. Kalau kebebasan sih kita nggak usah diajarin dah. Kita nggak ngamuk orang Kristen bilang Tuhan 3, Tuhan Anak, Tuhan Bapa, Ruhul Kudus, silahkan. Itu babnya lakum dinukum, itulah kebebasan. Kita nggak ngomel orang Buddha bilang Tuhan 2, Tuhan besar Mahayana, Tuhan kecil Hinayana, silahkan. Mau Tuhan besar, Tuhan tanggung, silahkan. Lakum dinukum. Tapi lain soalnya kalau ada orang ngaku Islam lalu percaya ada Nabi sesudah Nabi Muhammad, itu penodaan. Nggak ada kebebasan nginjak kaki orang. Nah, saya juga bisa ngomong, saya kan beli radio, saya setel di rumah saya kenceng-kencengnya. Terus saya ngomong, radio gua, yang beli gua, pakai duit gua setel di kamar gua sekenceng-kencengnya, nggak ada urusan sama orang lain. Kata saya, tetangga saya kan boleh juga dong ngomong begitu. Kata tetangga saya, mata gua yang ngantuk gua tidur di kamar gua, ngapa suara radio lu nyampe kemari? Mana ada kebebasan tapi nginjak kaki orang? Nggak mungkin. Di sini NU harus tampil jadi filter, menjaga akidah umat. Ini kan sekarang kondisinya begini nih Bu, pakai cerita aja dan yang enakan cernanya. Dulu terjadi tabrakan di jalan, kencang banget, wah, korban jatuh belepotan darah, dikerubungin orang banyak. Datang wartawan mau ngambil gambar dari dekat, susah, orang banyak banget ngerubung, padat, nyari akal nih wartawan biar bisa maju ke depan. Tolong, saya dikasih jalan ke dekat korban. Orang nengok semua. Saudara siapa? Saya bapaknya korban. Dia ngaku bapaknya korban. Ya orang pada minggir kan. Minggir, ada bapaknya korban ini. Pada minggir semua orang. Dia maju ke depan korban. Nyampe di depan korban, pucat mukanya tuh wartawan. Kenapa? Yang ketabrak anak monyet. Dia udah kadungan ngaku bapaknya korban. Ini cerita pendek, cuman muatannya lumayan nih. Ya, Bu, kalau belum kenal bener mah jangan buru-buru ngakuin. Ya, ini cerita tapi ada muatannya. Kalau belum kenal benar, jangan buru-buru ngakuin. Ya kagak tahu yang ketabrak siapa, ngakuin aja. Saya bapaknya korban. Lu makan lu jadi bapak monyet. Kan sekarang begitu, baru ketemu orang 3 hari jenggotnya panjang, ngaku nabi, ngikut aja. Sorbannya kayak Batman, ngikut aja. Padahal belum tentu. Buat kita keluarga NU tentu jaga gawang. Ku anfusakum wa ahlikum. Nah, ini yang pertama saya kira masalah kekinian. Yang kedua, menjaga semangat kebersamaan. Kita capek sekarang nih, dikit-dikit pada main kafir-kafiran. Ya, kitab kita sama, kiblat kita sama, nabi kita sama, kita dikafir-kafirin. Capek, Bu. Sekarang nih banyak masjid kita pada hilang, Bu. Percaya nggak? Bukan bangunan fisiknya, rohnya, jiwanya, semangatnya. Masjidnya masih nongkrong, rohnya udah hilang. Ini aset yang harus kita jaga. Tapi pada waktu yang bersamaan kita mencari semangat kekeluargaan. Persamaannya diperbesar, jangan perbedaannya dipertajam. Tuh kalau bahasa saya di masyarakat tuh, yang suka tahlil cakep, terusin. Yang nggak suka tahlil nggak apa-apa, cuman jangan ngomelin yang tahlil. Yang mabuk masih banyak, yang tahlil diomelin. Kita kan kayak kurang kerjaan. Ya, cari yang lebih manfaat aja dah. Yang suka maulud bagus, cakep, terusin. Yang nggak suka nggak apa-apa, cuman jangan ngomelin yang maulid. Orang koruptor aja pada gentayangan, yang muluh dan diomelin. Gimana negara mau selamat? Ya.
Ya, tempo hari waktu Hadratul Mukarram Paidam Khalid wafat, saya ajak hadirin baca Fatihah. Selesai Fatihah, saya ke belakang. Ada teman saya pengusaha nyamperin, saya kira mau apa? Kiai, iya mas, saya cuma pengen kepastian. Apa sih? Enggak, itu tadi orang mati itu dibacain Fatihah. Emang pahalanya sampai Kiai? Begini mas, ente kalau nggak percaya mati aja dulu dah. Bentar gue bacain Fatihah, lu tungguin di sana. Kalau kagak nyampe balik lagi nggak? Yang begitu aja kita hari diributin, habis energi. Ada lagi nih teman saya nih, yang satu ini malah rada liberal nih. Datang silaturahmi ke rumah, saya ajak ngobrol di depan. Di depan rumah saya itu kan ada masjid. Kiai, iya mas. Wah, bagus masjidnya Kiai. Ya, lumayan lah masjid di kampung. Pakai beduk ya? Pakai. Bina itu Kiai. Kata siapa? Kakaknya. Waduh, baru ngaji bab kakaknya udah galak banget. Mas begini, itu beduk tuh bukan agama, itu budaya. Beduk bukan agama, budaya. Tanda masuk waktu, bukan manggil orang sholat. Manggil orang sholat Nabi ngatur pakai azan. Tanda masuk waktu Nabi nggak ngatur pakai apa. Mau gorek-gorek juga boleh. Maghrib, maghrib, boleh. Kalau orang tanya kenceng. Oh, cuman kan Wali Songo cerdas, pakai beduk aja dah. Sekali pukul sekampung kedengeran. Itu budaya. Kalau budaya dianggap bid'ah, miskin kita nggak punya apa-apa udah. Budaya beda dengan agama. Tuh motor, agama tuh. Bukan motor budaya, bukan agama. Kalau dia nggak agama, bid'ah juga tuh motor tuh. Jual, beliin onta, aman udah. Jadi Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, cek sound satu. Cek 1 2. Cek 1. Cek 1 2 cek. Cek 1. Cek 1 2. Ekonya dikurangin aja mas, agak menggema ini. Cek 1, cek 1 2. Ekonya habis aja. Cek 1 2. Cek sound 1 2. Cek 1, cek 1 2. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya ngomong apa baru santri? Motor. Ayo, tugas kita cari persamaan, jangan memperbesar perbedaan, menjalin ukhuwah watoniyah. Setelah ukhuwah Islamiyah itu membangun semangat kebersamaan. Kalau ngambil filsafat perjuangan Nabi, ayo kita lihat. Nabi itu awal-awal perjuangan dibantu 5 tokoh utama. Apaan urusan banyak saingan sini gue jadi berikut ngomong. Nabi di awal-awal perjuangan didampingin 5 tokoh utama. Ya, ini NU Selatan kalau punya 5 tokoh ini nih cakep nih. Pertama, Nabi punya Abu Bakar Siddiq.
Siapa itu? Sahabat merangkap mertua, orang tua bijaksana, tempat Nabi tukar pikiran. Kampung enak kalau ada yang dituain. Ya, ya, jangan di sono kalau mau mabok. Apa bang? Agak enak bang Ano, lumayan tuh. Masih ada yang dituain. NU harus punya Abu Bakar Siddiq, orang tua bijaksana, tempat Nabi tukar pikiran. Apalagi Nabi punya Umar bin Khattab, imam tapi jenderal, jenderal tapi imam. NU kudu punya tuh imam jenderal Umar bin Khattab. Selesai? Belum. Nabi punya Utsman bin Affan, pengusaha tapi santri, santri tapi pengusaha. Kita bakal maju kalau banyak punya Utsman, penyandang dana. Nih bangun masjid cakep begini nih, nggak cukup pakai takbir. Allahu Akbar, kubah turun. Kagak ada lo, kudu beli semen, beli pasir, kudu ngecor. Perlu Utsman. Perlu Utsman. Kalau nyari Abu Bakar gampangan, nyari Umar gampangan, nyari Utsman yang rada susah. Lalu Nabi punya Ali bin Abi Thalib, tokoh muda tapi intelek, masih muda, rela korban jiwa demi keselamatan Rasul di malam hijrahnya. Nah yang keempat baru Nabi punya Khadijah binti Khuwailid, perempuan budiman. Orang lain belum iman, Khadijah iman. 5 figur ini bersatu bahu membahu bantu perjuangan Nabi. Semua tidak ada merasa yang lebih hebat di depan Nabi, semua sama. Maksud saya begini, kita perlu punya segala macam senjata. Kita perlu punya golok, punya pedang, punya gergaji, punya pisau, punya silet, punya paku, punya jarum bahkan. Kapan makainya? Lihat dulu yang dihadapin apaan. Yang lo hadapin apaan sih? Kumis bang, silet turun. Lo sono ngadepin apa lo? Akar kayu nangka gede banget, kampak maju. Semua senjata perlu, semua berjuang, tapi bahu membahu. Ini kita kan sering emosi kelebihan. Yang dihadapin kumis, kampak diturunin. Bibir bongkar, urusan kagak rapi. Anak-anak muda itu berani perlu, nekat jangan. Berkorban harus, konyol ntar dulu. Mati syahid siap, mati sangit enggak. Semua berjuang, semua harus saling melengkapi. Kiai-kiai yang tegas di mimbar berani kita perlu. Kiai-kiai yang empuk, asik, adem, membuka bab wudu, bab sholat, bab toharo, kita perlu. Semua saling melengkapi. Jangan yang mentang-mentang berani di mimbar maki kiai yang ngajar fikih ngeleh dengannya. Lo kiai gini hari ngasih ngajar fikih bab air mulu jadi gerame lo. Enggak begitu, kita semua perlu saling melengkapi. Jangan yang satu merasa lebih berjasa dari yang lain. Semua berjuang, cuma strateginya beda, yang dihadapin beda. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, nggak bisa berani sama nekat, tipis bedanya tuh. Berkorban sama konyol juga tipis bedanya, kita harus hati-hati. Allahu Akbar, bener. Yang besar cuma Allah, memang. Yang lain kecil semua, pasti. Cuman kalau kebo gila lagi ngamuk, minggir dulu ntaran. Kebo gila ngamuk teriak, Allahu Akbar. Kebo kecil, jangan minggir kalau gak remek loh, remek. Jadi saya pikir kiai-kiai kita tuh harus saling melengkapi sehingga perjuangan enak hasilnya. Semuanya berjuang, semua berjasa, semua cinta Islam. Jangan yang satu merasa lebih hebat dari yang lain. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, inilah pentingnya membangun kebersamaan seperti yang telah ditunjukkan oleh warga NU selama ini, membangun semangat kebersamaan.
Walaupun tidak harus selalu bersama-sama, perlunya membangun semangat kebersamaan. Saya kira dengan jiwa semacam itu, saya dulu zaman ngaji sama Pak Idham, waktu itu kan nih Pak Pak Qasim tahu waktu terima asas tunggal Pak. Waduh, saya ikut protes Pak Idham. Kenapa sih Nudin? Apa yang masih kita bisa punya Pak? Nama nggak boleh pakai nama partai Islam. Boleh dah kita pakai nama P3, asal-asasnya Islam. Sekarang asasnya digulung lagi Pak, nggak boleh pakai asas Islam, harus asas tunggal Pancasila. Nah kita Bapak terima lagi, kita udah kagak punya apa-apa nih Bang, Pak. Pak Idham ketawa. Terus saya remaja lagi semangat-semangatnya, kata Pak Idham, Zainuddin, gimana Pak? Kita nggak boleh dagang nasi goreng. Biarin kita dagang nasi uduk dulu dah. Yang penting warung punya. Sebab kalau mau dagang nasi goreng juga warung digusur. Biarin dagang nasi uduk dulu, yang penting masih punya warung. Jadi kalau maju kena, mundur kena, itu Pak. Sekarang ini sulit, maju kena, mundur kena, miring. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, itu sebabnya Nahdlatul Ulama itu eksis dari zaman awal sampai akhir insya Allah, ya itu tetap eksis di tengah masyarakat. Jadi kalau mau pakai bahasa gampang, NU itu ibarat orang tukang joget ngerti irama kendang. Ya, ibarat tukang joget yang mana aja kudu ngerti irama kendang. Nah kalau kendang kenceng jogetnya pelan kagak nyambung. Tukang joget yang bagus ngerti irama kendang. Jangan tersenyum kepada orang buta, jangan berbisik kepada orang tuli. Kagak nyambung. Orang buta diajak senyum. Bagus maksudnya, cuman kan rada mubazir. Nggak nyambung maksudnya gitu, nggak nyambung. Karena itu saya tidak berpanjang-panjang. Selamat kepada pengurus ranting yang dilantik hari ini. Selamat berjuang untuk Nahdlatul Ulama menjadi pemersatu umat dan bangsa, menjadi filter bagi umat kita. Semoga Allah memberikan pertolongannya kepada kita semua. Lebih kurang mohon maaf. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, demikian tausiah yang telah disampaikan. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya bersama-sama. Acara kita tutup dengan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Rais Surya Majlis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Pancoran Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Andas Haji Abdul Halim. Pada jaga persilakan. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah al-mahmud. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma jama'na ala jama' marhumah wa tahulana min ba'di tabarruka ma'sumah. Allahumma la tad'alna fi maqamina hadzal man ila ghafarta wa la aibadina satarta wa la maghfitan ila syafaita wa la hajatan wa dunya la akhirata ya salli ila qadaita ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.